Polresta Tangerang Polda Banten berhasil menangkap 5 orang pelaku kejahatan seksual. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Ade Arysyam Indardi menjelaskan ada 37 kasus kejahatan seksual di Polresta Tangerang Polda Banten dengan 49 pelaku. 44 pelaku sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan sudah ada yang divonis juga. 5 orang masih dalam proses. Saya akan merilis 4 kasus terakhir, ya, 4 kasus terakhir kejahatan seksual dengan 3 motif. Yang pertama, motifnya adalah suka sama suka, ya, suka sama suka. Ada yang suka sama suka karena pacaran. Yang kedua, suka sama suka karena memang diiming-imingi sejumlah uang. Kemudian motif yang kedua adalah dengan memakai bujuk rayu. Tersangka mengaku bisa melihat garis tangan sehingga korban akhirnya mau mengikuti arahan dari tersangka karena ingin melihat nasibnya, katanya. Itu terjadi di Kecamatan Mau sekitar bulan Agustus tahun 2020. Ini tersangka saudara J, usianya 54 tahun. Ini adalah tetangga korban juga, ya. Korban usianya 21 tahun. Ini mencoba membujuk rayu korban dengan mengatakan bisa membaca garis tangan korban. Dalam waktu dekat, korban harus mengikuti keinginan tersangka. Kalau tidak, maka korban akan sulit mendapatkan jodoh. Inilah iming-iming yang dilakukan oleh tersangka, sehingga akhirnya tersangka melakukan perbuatan menyetubuhi korban, perbuatan cabul. Kemudian yang ketiga, motifnya adalah bapak. Tersangkanya adalah seorang bapak yang melakukan kejahatan seksual terhadap 2 anaknya. Yang satu usia 7 tahun, yang satu usia 4 tahun. Saudara HS usianya 35 tahun itu melakukan perbuatan cabul dan menyetubuhi kedua putrinya, putri kandungnya, ya. Di saat istrinya, dan memang hubungan dengan istrinya sudah pisah, ya, sudah pisah. Kedua korban ini tinggal bersama tersangka, bapaknya. Kemudian saat itu istrinya sedang bekerja di luar negeri sebagai TKW. Akhirnya terjadi perbuatan cabul dan persetubuhan ini di rumah tersangka yang juga rumah korban, masing-masing sekali. Yang pertama putrinya usia 7 tahun, yang kedua putrinya usia 4 tahun. Sedikit pesan, ya, tolong kita jaga anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Kondisi seperti ini tidak bisa memonitor setiap saat, tetapi kita orang tua yang harus dan wajib memonitor anak-anak kita setiap saat. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai kepala keluarga, untuk terus full monitoring keluarga kita, agar mereka juga tidak mudah terperdaya oleh bisikan-bisikan yang bisa merugikan anak-anak kita. Yang akan dilakukan dan selalu yang dan pihak ketiga adalah sosialisasi kepada masyarakat melalui anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa sudah ada. Karena melalui PLTB ini kami melakukan sosialisasi pada agar ini bisa minimal dikurangi. Syukur kalau sampai tidak terjadi harapannya jangan sampai terjadi lagi di masyarakat.
Pendidikan seks dalam artian yang edukasi itu memang harus dipahami oleh semua, tentunya dengan konteks sesuai dengan perkembangan kejiwaan anak ya, oleh anak maupun oleh orang tuanya harus dipahami. Cuman jangan mengartikan pengertian pendidikan seks dalam konotasi yang porno bukan kesana. Edukasi seks itu bukan kesana. Menurut Kapolresta, dalam 10 bulan terakhir sudah ada 37 kasus yang terjadi, dengan rata-rata dalam 1 minggu terjadi 1 kasus kejahatan seksual. Di antaranya, pelaku ada yang menyetubuhi tetangganya sendiri, seorang gadis 21 tahun dengan modus bisa membaca garis tangan. Dan kalau ingin enteng jodoh, maka si gadis harus mengikuti kemauan bejatnya, yaitu melakukan hubungan badan. Para pelaku dijerat dengan pasal 81 tentang perlindungan anak dan pasal 289 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. MPTV Jihad melaporkan.